Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama tentu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita tak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita juga tak lupa untuk kirimkan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan bincang-bincang tentang kepemimpinan di dalam Islam. Kenapa kami pilih momen ini atau tema ini? Karena beberapa waktu lalu itu kita telah menyelesaikan pilpres, pemilihan presiden, dan juga ke depan ada momentum pilkada atau terkait dengan pemilihan kepala daerah baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi seluruh Indonesia. Oleh karena itu tentu kita membahas ini bukan dalam nuansa politik, akan tetapi kita melihat dalam kacamata Islam, karena memang kepemimpinan itu adalah merupakan hajat dan tidak bisa kita lepas dari kepemimpinan. Oleh karena itu pemahaman kita tentang kepemimpinan itu sangat mendasar, karena memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan kepada kita aturan-aturan yang sangat menyeluruh, sehingga Islam itu disebut dengan agama yang syamil. Syamil itu artinya aspek-aspek kehidupan manusia itu diatur. Banyak pengakuan-pengakuan para mu'alaf ketika mereka masuk dalam Islam mendapatkan hidayah, kemudian para mu'alaf itu bercerita dan membandingkan kondisi mereka sebelum Islam dan ketika mereka Islam. Nah, kesimpulannya adalah bahwa mereka menemukan di dalam Islam, agama mereka yang baru itu, bahwa kehidupan mereka senantiasa diatur, dan itu mereka tidak temukan di agama mereka sebelumnya. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa Islam itu sifatnya menyeluruh, syamil, mengatur aspek-aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang besar, bahkan dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun Islam itu mengaturnya. Saya kira sudah sering kita ungkapkan bagaimana Islam mengatur penganutnya untuk tidur, untuk makan, untuk bekerja, bahkan persoalan hati pun diatur. Bagaimana kita harus ikhlas, harus sabar, harus senantiasa bersyukur, itu amalan hati. Semua diatur dalam Islam. Pakai sandal, bagaimana mengatur badan kita, dan seterusnya. Kalau saja perkara-perkara yang kecil seperti ini di dalam Islam diatur, maka apalagi terkait dengan perkara-perkara besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang terkait dengan kepemimpinan, maka konsep-konsep Islam itu sudah ada. Karena kepemimpinan ini bukan hal baru, bukan hal baru sejak dahulu. Ya, kepemimpinan itu sudah ada dalam kehidupan umat manusia. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sebenarnya konsep dari kepemimpinan itu. Ketika kita membahas kepemimpinan, sebenarnya konsepnya apa? Ya, konsep dari kepemimpinan itu Bapak Ibu jamaah sekalian adalah
merupakan kemampuan, ya, kemampuan untuk mengendalikan, kemampuan untuk mengarahkan, kemampuan untuk mempengaruhi, ya, pikiran, tingkah laku, perasaan untuk mencapai tujuan. Ini kepemimpinan. Jadi misalnya 2 orang atau 3 orang anak bermain, ya, 3 orang anak untuk bermain, misalnya mereka main sesuatu, kemudian 1 dari 3 anak itu misalnya dia tampil mengarahkan teman-temannya, harus begini, mainnya begini, supaya mainnya kita bagus nanti harus seperti ini. Ini kepemimpinan. Jadi dia mampu untuk mengendalikan, mengarahkan, ya, mempengaruhi orang. Maka itu kepemimpinan untuk mencapai tujuan. Iya, kepemimpinan. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apa arti penting dari kepemimpinan itu? Seberapa pentingkah kepemimpinan itu di dalam kehidupan manusia? Ya, kalau kita bicara penting tidak penting, maka kita harus mengakui bahwa kepemimpinan itu sangat penting di dalam Islam, dalam kehidupan umat manusia. Untuk menggambarkan pentingnya kepemimpinan ini, kita ambil hadis Nabi SAW terkait dengan safar. Ya, terkait dengan safar. Safar itu kegiatan atau perpindahan tempat. Seseorang pindah dari tempat dia domisili, tempat dia mukim, ke tempat yang jauh. Jauh artinya di negeri orang, itu safar. Nah, dalam kondisi seperti ini, Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadukum." Jika kalian bertiga, ya, mengatakan jika kalian bertiga safar atau pergi di Kendari, pergi di Makassar atau pergi di mana lah, bertiga, minimal 3 orang, kata Nabi SAW, falyu'ammiru ahadukum. Maka hendaknya 1 di antara 3 itu ada yang jadi pemimpin. Itu adab safar begitu. Jadi jangan 5 orang pergi tidak tahu mana yang ditokohkan di situ, mana yang diikuti, mana yang bisa dimintai arahan. Ya kalau berdua tidak, minimal dia 3. Itu adab safar. Karena kalau misalnya kita berlima safar tidak ada yang diikuti, nanti akan jalan sendiri-sendiri. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mempengaruhi sehingga tujuan safarnya sesuai dengan arah. Seperti itu. Ini penting. Safar seperti itu. 3 orang saja Nabi sudah memerintahkan agar 1 orang itu dari 3 itu ada yang diangkat menjadi seorang pemimpin. Nah, itu 3 orang. Bagaimana kalau sudah 100 orang atau 1000 orang atau bahkan lebih dari itu? Ya. Maka disinilah kemudian kita bisa mencermati Bapak Ibu sekalian, bagaimana kedudukan kepemimpinan itu sangat penting. Ya. Kalau kita baca sejarah, Nabi SAW itu sampai tertunda penguburannya karena belum ada pemimpin mengganti. Ya. Jadi padahal sunnahnya jenazah itu harus disegerakan. Tapi Nabi SAW itu disebutkan dalam sejarah itu tertunda pemakamannya. Kenapa? Karena umat belum bersepakat siapa pengganti Nabi. Ribet nanti. Bagaimana? Ada, kalau kita bicara secara politik, ada kekosongan pemerintahan kala itu. Kosong. Kan mereka bingung siapa yang mengganti Nabi. Nabi sudah wafat. Siapa yang kita mau ikuti? Siapa yang kemudian kita akan dengarkan? Siapa yang akan mengarahkan kita? Umat kebingungan saat itu. Sehingga mereka berdiskusi dulu, musyawarah. Dilihat bagaimana track recordnya, kebiasaan Nabi. Nabi itu kalau hijrah bersama Abu Bakar sangat dekat. Bagaimana kebersamaan beliau Abu Bakar sampai detik-detik terakhir ketika beliau sakit, ya itu menunjuk Abu Bakar untuk mengganti imam salat kaum muslimin. Maka dari itu kemudian umat membaca isyarat-isyarat itu. Nabi sebenarnya mengisyaratkan kalau beliau wafat Abu Bakar yang ganti. Maka musyawarah disepakati itu. Sampai kemudian sudah ada pemimpin pengganti, baru kemudian Nabi SAW dimakamkan. Disinilah kemudian kita melihat bagaimana kepemimpinan itu sangat
sangat penting dan tidak boleh ada yang namanya kekosongan kepemimpinan. Itu kita membahas tentang arti penting kepemimpinan di dalam Islam. Jadi sangat penting. Dan tidak boleh kemudian kita mengatakan fobia dengan kepemimpinan, tidak usah. Karena kita mendengar, sudahlah kita urus kehidupan kita saja. Siapa saja yang memimpin, toh kita begini-begini saja. Ya sudah gitu. Kepemimpinan itu berpengaruh dengan rakyatnya. Jadi kalau kita abai, tidak mau apa istilahnya begitu memikirkan tentang kepemimpinan ini, maka kemudian dampak buruknya juga akan kembali kepada rakyat itu sendiri. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan kepemimpinan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah apakah kepemimpinan itu hanya pada posisi suatu tingkatan, suatu jabatan? Karena kita mendengar kata kepemimpinan, oh berarti itu camat, oh berarti itu kepala desa, atau kepala bidang, kepala seksi, atau apakah presiden. Kadang kita memahami kepemimpinan itu sempit. Kita kalau bicara kepemimpinan berarti dia pejabat. Tidak seperti itu. Di dalam Islam kepemimpinan itu luas. Ya, kepemimpinan itu luas. Bahkan Nabi SAW saking luasnya itu kepemimpinan, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ternyata kepemimpinan itu melekat pada diri kita setiap pribadi. Ya, itu secara spesifik kepemimpinan melekat pada diri kita. Iya. Nah, kemudian kita mungkin bertanya, kenapa saya disebut sebagai pemimpin? Paling minimal kita memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita mengarahkan, mengendalikan, mempengaruhi mata, mempengaruhi telinga, tangan. Coba lihat orang yang tidak mampu memimpin dirinya, kacau itu hidupnya. Tidak mampu dia pimpin dirinya, dia pimpin tangannya, dia pimpin kakinya, dia pimpin matanya, telinganya. Tidak mampu dia pimpin dirinya, kacau hidupnya. Itu kepemimpinan dalam strata yang paling rendah. Ya kalau kita bicara yang punya tingkatan, maka lebih dari itu. Apakah dia suami, ya pemimpin untuk istri dan anak-anaknya. Ya istri pemimpin di rumah suaminya. Nah ini kalau bicara lebih jauh, dan setiap itu kemudian ada unsur pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Makanya di akhirat kita itu kan ditanya. Saya lupa ayatnya itu, Allah mengatakan bahwa mata itu akan ditanya, telinga itu akan ditanya, tangan ini akan ditanya. Dalam Quran surat Yasin kayaknya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana kami tutup mulut dan berkata tangan dan kaki atas apa yang mereka lakukan. Maka anggota badan kita ini minta pertanggungjawaban. Artinya apa? Bagaimana diri kita kemudian memimpin badan ini? Diminta pertanggungjawaban. Ya. Maka sebenarnya disinilah beratnya menjadi pemimpin itu, karena ada unsur pertanggungjawaban. Kita kalau misalnya kepala rumah tangga, satu istri misalnya 5 anak, maka berarti 6 orang yang kita pertanggungjawabkan. Kalau misalnya kita kepala sekolah, misalnya kita pimpin 10 guru, 100 siswa, maka berarti ada 110 orang yang kemudian kita akan pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita misalnya kepala desa memimpin 1000 orang, ya 1000 orang itu yang kemudian kita akan pertanggungjawabkan. Lebih dari itu, lebih besar lagi, seorang bupati misalnya sampai 50.000, atau mungkin presiden lebih besar dari sampai 200 sampai 300 juta orang, maka tentu lebih besar. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap orang itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Disinilah kemudian sekali lagi besarnya pertanggungjawaban menjadi seorang pemimpin. Makanya kalau kita baca sejarah, pemimpin itu bukan sesuatu yang diperebutkan. Kalau kita baca sejarah Islam, rata-rata di zaman-zaman kejayaan Islam itu mereka tidak memperebutkan pemimpin, karena mereka tahu konsekuensi besar di balik kepemimpinan itu.
Kalau bahasa kita saling baku dorong-dorong, kita kayaknya lebih cocok. Saya tidak usah, kita bisa aja. Ya, kurang lebih mungkin pendekatannya seperti itu zaman dahulu begitu. Kenapa? Karena besarnya tanggung jawab. Ya, besarnya tanggung jawab tersebut. Bahkan ketika kemudian mereka diberikan amanah kepemimpinan itu, kemudian mereka mengatakan, ini beberapa orang yang dalam sejarah disebutkan, bahkan mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena kapan dia salah, bebannya berat. Iya. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah terkait dengan poin yang ketiga tadi. Pemimpin itu bebannya berat, tanggung jawabnya besar. Nah, adilnya Allah Subhanahu wa taala, beban yang berat itu kemudian diganjar dengan pahala yang besar. Ya, kalau dalam kaidah disebutkan al-ajru ala qadarin masyaqqah, bahwa balasan itu setimpal dengan beratnya beban. Kalau bebannya berat, balasannya juga besar. Jadi kita hadir di tempat ini, misalnya kita ini ada berapa? Kurang lebih 15 orang atau 20 orang. Kita hadir di tempat ini, kita punya beban yang beda-beda. Mungkin kita punya kesibukan banyak, kemudian kita tinggalkan, kita hadir di tempat ini. Ada orang mudah hadir di tempat ini, hadir di majelis ini. Ada yang kadarnya akan beda-beda, dan disitu kemudian Allah akan menilai sesuai dengan kadar-kadar itulah Allah akan memberikan nilai dari ibadah yang kita lakukan. Maka boleh jadi dalam sebuah amalan, dan itu sangat boleh, nilainya akan beda-beda. Sama-sama sholat, tetapi nilainya di hadapan Allah beda-beda. Sama-sama hadir di majelis ilmu, nilainya di hadapan Allah beda-beda. Kenapa? Karena masyaqqahnya tadi juga akan beda-beda. Al-ajr ala qadarin masyaqqah. Saya kadang dari ilustrasi ini, ada orang sedekah 1 miliar. Ada juga orang sedekah 5.000. Kita kadang hanya melihat dari kacamata nilainya. Kalau dia sedekah 1 miliar, kan besar. Besar memang 1 miliar. Tetapi hartanya misalnya 1 triliun. 1 miliar di 1 triliun, itu tidak apa-apanya. Ada orang, dia sedekah misalnya hanya 10.000. Tapi hartanya hanya 1 juta. Kan masyaqqahnya beda itu. Beda. Atau lebih dari itu, misalnya dia punya uang 1 juta, dia mampu keluarkan 100.000, kan 1/10. 1/10 dari hartanya. Berat, keluarkan 100.000 dari 1 juta itu berat. Tapi mengeluarkan 1 juta dari 1 miliar itu mudah. 1 juta dari 1 miliar itu sangat mudah. Tetapi ketika kita komparasikan 1 juta dengan 100.000, tentu lebih besar 100 juta. Tapi flashback ke belakangnya kita tidak tahu. Disitulah kemudian Allah Maha tahu amalan seorang hamba. Masyaqqah disitulah akan menjadi titik penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu adil menilai amalan dari hamba-hambanya. Jadi masyaqqah dari kepemimpinan itu berat, tanggung jawabnya besar. Nah, kemudian Allah akan menyediakan pahala yang besar ketika seorang pemimpin itu dia bisa amanah. Ini yang kemudian dikejar oleh para sahabat. Orang-orang saleh terdahulu mereka mengejar ini. Karena memang ada janji Allah Subhanahu wa taala bahwa pemimpin yang baik itu akan diberikan pahala yang besar. Satu yang bisa kita sebutkan untuk menggambarkan itu Bapak Ibu jemaah sekalian adalah ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan ada 7 golongan. Ini sering kita dengar. 7 golongan manusia yang di yaumil akhir nanti mendapatkan naungan. Ya, mendapatkan naungan. Artinya apa? Di yaumil akhir nanti itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tenggelam, orang keringatnya sampai lehernya, sampai badannya, sampai kakinya. Ada juga orang tenggelam dengan keringatnya. Jadi memang matahari didekatkan, sangat panas. Ya, kita butuh naungan. Maka dikala itu Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dikala itu tidak ada naungan, dan 7 itu disebutkan satu persatu oleh Nabi SAW. Dan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Nomor 1-nya itu. Yang kedua, nomor 2-nya pemuda yang tumbuh dalam
ketaatan. Ini bukan amalan biasa. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, ketika dia masa remaja dia bisa taat, dia bisa dekat dengan masjid, dia bisa dekat dengan Al-Quran. Ini nilainya besar. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Kenapa? Karena masa muda itu masa kuat, masa foya-foya, masa happy-happyan. Ketika dia mampu ini, maka itu satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Karena tantangan masa muda itu berat. Karena orang mengatakan kita masih muda. Karena tantangannya berat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seseorang yang terpaut hatinya dengan masjid. Ini juga mendapatkan naungan. Jadi keterikatannya dengan masjid sangat erat. Salah satu contohnya misalnya begini, ada orang pergi tiba di satu tempat yang duluan dia pikirkan adalah di mana masjid tempat ini. Karena dia pikir kalau sama salah kamu kemana? Ini misalnya ada orang yang seperti daerah baru kan, karena dia tanya masjid di sini di mana ya? Itu salah satu contoh seseorang yang terikat hatinya dengan masjid. Dia tiba di suatu wilayah itu baru bagi dia. Yang duluan dia tanya adalah masjid di tempat sini di mana? Salah contoh saja. Ya, jadi seorang yang terpaut hatinya dengan masjid. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa berpisah karena Allah. Mereka saling keterikatan satu sama lain itu karena Allah. Iya. Saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kalau misalnya suami istri, jadikanlah cinta itu karena Allah, bukan karena dia cantik, bukan karena dia tampan, bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya jabatan, punya strata sosial. Enggak. Kalau kemudian suami istri saling mencintai bukan karena Allah, maka rugi. Tapi kalau mereka saling mencintai karena Allah, dia bisa dapat 7 golongan ini. Jadi sering saya bilang, kita pernah juga di sini, misalnya suami bekerja itu bukan semata-mata karena dia cinta istrinya, tapi karena Allah yang memerintahkan dia untuk bekerja sehingga memenuhi nafkah tadi. Dasar ini kemudian akan menguatkan. Ya, begitu juga istri misalnya bekerja di rumah bukan karena suaminya, tapi karena Allah yang memerintahkan. Sehingga nanti kerjanya di rumah akan jadi ringan karena dibangun karena Allah. Jadi dua orang yang mencintai karena Allah. Kemudian yang kelima adalah, ini juga berat, seorang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik dan bangsawan. Ini bagi laki-laki. Seorang yang diajak wanita untuk bahasa kita serong lah. Ya, berbuat serong. Ya, tapi dia kemudian mengatakan saya takut kepada Allah, seperti yang menimpa kepada Nabi Yusuf. Ya, ini juga mendapatkan naungan. Kemudian yang selanjutnya adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi. Saking sembunyinya, tangan kiri itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ibarat dalam hadis disebutkan begitu. Artinya dia bersedekah sembunyi-sembunyi, dia tidak mau tampakkan. Seolah-olah kata Nabi SAW, tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Saking sembunyinya. Ini juga yang mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti. Kemudian yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir menyendiri sendiri, kemudian berlinang air matanya karena dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ada orang tengah malam kemudian dia menangis, menyesali perbuatan dia, menyesali itu dia menangis. Ini juga yang mendapatkan naungan. Nah, 6 amalan selanjutnya yang tadi kita sebutkan setelah amalan yang pertama, pemimpin yang adil, itu adalah amalan-amalan yang besar. Allah menempatkan yang pertama pemimpin yang adil, ini menunjukkan besarnya pahala yang Allah sediakan kepada pemimpin yang adil tadi. Baik, itu kita berbicara tentang keutamaan. Kemudian yang poin yang selanjutnya adalah bahayanya. Jadi kita harus tahu sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Dua-duanya harus kita tahu. Tadi kita cerita tentang keutamaan yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sisi yang lain ada bahayanya ketika seseorang itu menjadi pemimpin yang zalim. Bahayanya apa? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang ada orang-orang yang bangkrut. Mungkin kita pernah juga ungkap di tempat ini. Atadruna mal muflis. Kata Nabi SAW, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Ya, maka para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu ya Rasul adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya kekayaan, tidak punya apa-apa. Itu orang yang bangkrut. Maka Nabi mengatakan tidak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang
di yaumil akhir nanti datang dengan pahala yang banyak, kemudian pahalanya habis karena banyak orang yang dia zalimi. Itu orang yang bangkrut. Jadi dia datang bawa pahala banyak, dia sudah senang. Ada pahala sholatnya, ada pahala sedekahnya, banyak pahala-pahala kebaikannya. Tapi ternyata di persidangan kan ada di yaumil hisab, ya, persidangan perhitungan amal, maka di situ kemudian itu saling menuntut. Ada orang tadi misalnya jadi pemimpin, dia pimpin 1.000 orang. Ternyata dari 1.000 orang itu ada orang yang terzalimi 500 orang. 500 orang itu akan nuntut. Berat kan? Ketika misalnya dia pimpin 270 juta orang, ternyata ada 1 juta orang yang terzalimi, maka 1 juta orang itu akan nuntut. Di yaumil akhir nanti saling tuntut menuntut. Terlalu jauh kalau kita berpikir pemimpin dengan rakyat saling baku tuntut. Suami istri saja akan baku tuntut. Suami istri akan baku tuntut. Anak dengan orang tuanya baku tuntut. Iya. Mungkin kita kalau pikir pemimpin dan rakyat itu mesti terlalu jauh. Mungkin kita tidak hubungan darah, kita juga baku kenal, itu saling baku tuntut. Suami istri yang sangat dekat dengan kita juga akan baku tuntut satu sama lain. Mungkin ada hak istri yang tidak dipenuhi oleh suami, ada hak suami yang tidak dipenuhi istri, itu akan saling tuntut di yaumil akhir nanti. Jangan kita berpikir kita saling mencintai di dunia dulu di dunia begitu, akhirat lain ceritanya. Ya, di akhirat saling baku tuntut sampai suami istri itu akan baku tuntut. Ya. Jadi orang-orang yang terzalimi ini kemudian akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Si dia telah menzalimi saya minta keadilan ya Allah. Maka apa yang kemudian diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bayar membayar. Dan bayar membayarnya tidak lagi pakai rupiah, pakai dinar dirham. Bayar membayar di akhirat itu pakai amal kebaikan. Itu alat bayarnya. Jadi orang yang menzalimi ini akan diberikan kebaikannya kepada orang yang dia zalimi. Ya, sesuai dengan kadarnya Allah ngatur. Jadi kalau 1.000 orang, bayangkan itu 1.000 orang yang terzalimi, berapa porsi kebaikan yang harus kita berikan ke 1.000 orang itu. Sesuai dengan kadar kezaliman kita. Kasih ini. Nah, kemudian bisa saja habis. Sekarang bagaimana kalau stok kebaikannya sudah habis? Ya. Nabi mengatakan keburukannya orang yang terzalimi tadi akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Dilempar ke yang menzalimi. Disinilah kemudian kalau kita baca sejarah para sahabat, orang-orang saleh yang terdahulu, ketika mereka terzalimi, ketika ada orang yang menzalimi mereka itu hanya tersenyum. Mereka justru mengatakan bahagia. Mereka bisa bersabar. Mereka bisa kuat. Kalau bahasa kasarnya begini, terima kasih engkau sudah berikan saya pahala gratis. Di akhirat saya akan tuntutkan. Ya kurang lebih seperti makanya Nabi, para sahabat, orang-orang saleh terdahulu tidak pernah kita membaca dalam sejarah mereka kalau pribadinya diserang mereka marah. Nabi itu pribadinya itu macam-macam, itu orang gila, itu tukang sihir, macam-macam tuduhan kepada Nabi SAW. Padahal dia dijuluki orang yang jujur. Tapi ketika agama Allah yang diserang, Nabi kemudian mereka marah. Mereka marah itu bukan karena pribadinya, tapi karena Allah karena agama Allah yang diserang. Itu kita bicara tentang bahayanya. Perkara yang lain, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah bagaimana kemudian mewujudkan pemimpin yang adil. Setiap kita memimpikan lahirnya pemimpin yang memimpin kita dengan pemimpin yang baik. Kita kalau tanya rakyat, bagaimana keinginan? Pasti dia mengatakan saya ingin pemimpin saya baik. Pasti itu. Kita memimpikan itu. Kita ingin bahwa pemimpin kita ini adalah pemimpin yang baik, baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Bahkan kita kalau bisa kita berimajinasi atau menghayalkan enaknya kehidupan kita ketika kita dipimpin oleh orang-orang yang baik. Kita diperhatikan, dipenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, untuk mewujudkan itu tentu tidak mudah. Jadi menghadirkan pemimpin yang baik itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh jalan panjang. Al-An'am ayat 129 Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan karena amalan yang mereka lakukan.
Jadi ketika dosa itu tersebar, ketika kezaliman itu tersebar di masyarakat, maka otomatis pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang zalim. Apa logika terbaliknya? Logika terbaliknya adalah ketika masyarakat itu baik, maka secara otomatis pemimpin yang lahir dari masyarakat yang baik itu adalah pemimpin yang baik. Maka tugas kita kemudian adalah memperbaiki masyarakat. Ya, kalau bahasa kita ada gerakan perbaikan. Harus ada gerakan perbaikan. Gerakan perbaikan itu kan kita berdakwah, memperbanyak orang-orang baik. Kalau misalnya kita ingin di satu desa pemimpin kita baik, maka kita perbanyak orang-orang di desa itu pemimpin orang-orang yang baik. Secara otomatis akan lahir pemimpin yang baik. Kenapa? Karena pemimpin itu lahir dari rakyat. Ketika kemudian rakyatnya dia baik, maka pemimpin itu akan baik. Makanya apa istilahnya? Kalau kita mengeluh tentang kepemimpinan yang buruk, maka sebenarnya keluhan itu harus dilempar kepada rakyat. Bagaimana lihat kondisi rakyat? Kalau kondisi rakyat masih rusak, kondisi rakyat masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sangat sulit kemudian kita mengharapkan lahir pemimpin yang baik. Karena pemimpin lahir dari rakyat. Maka harus ada gerakan perbaikan. Memperbanyak orang-orang yang baik. Seperti dalam sejarah. Nabi itu jadi pemimpin kan di Madinah. Di Mekah Nabi tidak jadi pemimpin. Nabi itu mengutus Mus'ab bin Umair, duta dakwah pertama dalam Islam. Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Alhamdulillah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, banyak penduduk Madinah beriman padahal mereka belum melihat Nabi SAW. Belum berjumpa dengan langsung. Banyak penduduk Madinah beriman. Kemudian ketika Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah, ini juga salah satu pertimbangan kenapa Nabi itu hijrahnya ke Madinah, bukan ke Yaman, bukan ke Palestina, bukan di tempat yang lain. Karena kesuksesan dakwah Mus'ab bin Umair, banyak penduduk Madinah itu beriman. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi itu langsung disambut. Kenapa? Sudah banyak yang beriman kepada Nabi SAW. Secara otomatis Nabi langsung jadi pemimpin. Kenapa banyaknya orang beriman di Madinah? Tidak seperti di Mekah. Orang-orang yang menolak mau bikin apa? Banyaknya orang yang menerima Nabi. Akhirnya mereka memilih jalur munafik. Beriman di depan, mendongkol di belakang. Di Mekah tidak terjadi seperti itu. Ini perbaikan. Harus seperti itu jalannya. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menghadirkan pemimpin yang adil adalah memberikan amanah kepada orang yang tepat. Konsep ini harus jalan. Kalau sekarang mana yang dekat? Ya, sebenarnya dalam Islam tidak dipakai seperti itu. Di dalam Islam itu memberikan amanah kepada orang yang tepat. Kisahnya adalah ketika Abu Zar Al-Ghifari, seorang sahabat itu minta posisi kepada Nabi SAW. Kalau bahasa kasarnya begini, ya Rasul, saya minta posisi jabatan jadi gubernur di satu wilayah Islam. Maka Nabi langsung menepuk pundak Abu Zar. Tepuk pundaknya, wahai Abu Zar, ini kita tidak meragukan keimanan Abu Zar. Sosok yang dalam sejarah dikenal seorang sahabat yang sangat saleh. Tapi Nabi kemudian menepuk pundak Abu Zar, kemudian Nabi menasihati beliau, wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau ini lemah. Sesungguhnya engkau ini lemah. Pemimpin itu amanah. Di sini kemudian Nabi paham bagaimana kondisi Abu Zar yang tidak punya kompetensi menjadi seorang pemimpin. Tidak diberikan. Tidak dikasih kepada Abu Zar, seorang sahabat yang mulia. Iya. Nah, dari sini, dari kisah pendek ini kita belajar bahwa kepemimpinan itu harus diberikan kepada orang yang tepat karena dia memegang hajat hidup orang banyak. Lebih lanjut, kita akan lebih bisa memahami ketika mencermati ayat tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf seorang pemimpin. Nabi Yusuf ketika dia meminta posisi kepada Raja Mesir dalam surah Yusuf ayat 55, Nabi Yusuf itu berkata, dan perkataan ini dibandingkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikanlah aku, kata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir.
pemegang ekonomi lah, menteri apa kalau kita ya, menteri kesejahteraan rakyat, atau menteri keuangan, pokoknya apa yang berkaitan dengan ekonomi lah. Nabi Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardh, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Setelah itu Yusuf menyebutkan dua alasan. Lanjutannya Yusuf mengatakan, inni hafizun alim, sesungguhnya aku ini, kata Yusuf, orang yang pandai menjaga dan orang yang berpengetahuan. Ini dua alasan. Jadi kalau kita bicara the right man on the right job, orang yang tepat di bidangnya, itu dua, sesuai dengan ayat Nabi Yusuf ini. Yaitu yang pertama, Yusuf mengatakan pandai menjaga, artinya dia amanah. Dia amanah. Ada yang disebut dengan karakter. Dia punya karakter, dari spiritual dia punya kecerdasan spiritual Yusuf. Iya, karakternya dia bagus. Kemudian berpengetahuan ini dia paham tentang atur-atur keuangan, paham di bidangnya. Ini yang kemudian disebut dengan kompetensi bidang. Maka menjadi seorang pemimpin syaratnya dua, dia punya karakter dan dia punya kompetensi di bidang itu. Sebagaimana kisah yang Allah sebutkan terkait dengan Nabi Yusuf. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jemaah sekalian, adalah apa tugas pemimpin? Tugas pemimpin sebagaimana yang tersirat dalam Quran surat Al-Quraisy, Allah mengatakan, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tugas pemimpin itu kalau terkait dengan manusia, maka dia terkait dengan perut. Kalau dia terkait dengan negeri, maka dia terkait dengan keamanan. Itu tugas pemimpin. Jadi kalau kita sederhanakan, tugas pemimpin adalah memastikan bahwa perut-perut rakyat itu terisi dan tidak kelaparan. Kemudian tugas yang kedua adalah memastikan negeri-negeri di bawah wilayah kekuasaan itu aman dan nyaman. Jadi tugas pemimpin itu adalah terkait dengan perut dan terkait dengan negeri. Bagaimana kesejahteraan dan bagaimana keamanan. Kalau dua ini terpenuhi, rakyat itu akan hidup bahagia. Perutnya nyaman, negerinya aman. Biar juga kita kaya raya, tapi kalau negeri kita kacau, kita tidak nikmati. Biar juga kita kaya raya, tetapi itu tidak menyentuh kepada seluruh rakyat, itu juga tidak nyaman. Ya. Umar bin Khattab ketika dia jadi pemimpin, itu tersebar kekuasaan Islam, sudah menyebar ke penjuru dunia, maka orang-orang itu penasaran bagaimana pusat pemerintahan kaum muslimin di Madinah. Penasaran mereka, dulu kan belum ada ini Android ini foto-foto apa, tidak ada. Di zaman dulu hanya orang dengar cerita dari mulut ke mulut, telinga ke telinga, dengar bahwa Islam itu sudah menjadi bangsa yang besar, punya kekuasaan yang luas. Maka mereka penasaran, mereka hanya tahu pemimpin itu Umar. Bagaimana itu sosok Umar, bagaimana pusat pemerintahannya di Madinah. Maka beberapa orang kemudian datang ke Madinah. Tujuannya apa? Ngecek pemikiran mereka seperti Romawi dan Persia, dua kerajaan besar saat itu, sebelum Islam. Nah, ketika mereka sampai di Madinah, mereka kemudian terkejut. Tiba di Madinah bingung, mana ini pusatnya? Kemudian mereka bertanya, karena mereka bingung, tanya, mana pemimpin kalian Umar bin Khattab? Maka penduduk Madinah mengatakan, pemimpin kami ada di kebun kormanya. Maka mereka pergi ke kebun korma, mau ketemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sampai di kebun kormanya terkejut lagi. Kenapa? Karena mereka melihat Umar bin Khattab tidur di bawah pohon kormanya, siang bolong, nyenyak. Kalau bahasa kita ngorok. Kenapa mereka terkejut? Umar tidur di bawah pohon korma, tidak ada pengawalan pasukan, di siang bolong lagi, dan bukan dalam istana. Maka rakyat orang-orang yang datang itu kemudian mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya engkau telah berbuat adil sehingga engkau bisa tidur nyenyak di bawah pohon korma tanpa ada pengawalan pasukan dan bukan di dalam istana. Gimana seperti ini? Luar biasa. Kemudian kisah yang lain adalah ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dikenal dalam sejarah bagaimana rakyat itu sejahtera, bahkan tidak ada yang menerima zakat. Bahkan penjaga Baitul Mal itu bingung. Wahai Amirul Mukminin,
mau dibawa kemana ini harta? Sudah banyak, Baitul Mal sudah penuh. Mau dibawa kemana ini? Tidak ada lagi yang terima zakat. Maka khalifah kemudian mengatakan, kalau begitu hampir itu biji-bijian di lembah. Supaya apa? Agar di zaman pemerintahan bukan hanya manusia yang sejahtera, tapi hewan-hewan juga bisa sejahtera dan terpenuhi. Tapi yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, seorang tabi'in Fudail bin Iyad mengatakan, kalau saya tahu saya punya doa mustajab dan itu pasti dikabulkan, kalau saya tahu, kata Fudail, maka saya akan doakan pemimpin. Dia ditanya kenapa? Karena kalau saya doakan pemimpin, kemudian pemimpin itu baik, maka kebaikannya tidak hanya menimpa diriku dan keluargaku, tetapi juga menimpa masyarakat atau rakyat secara umum. Saya kira ini yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami yang berbicara kepada semua yang mendengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi